Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa bosan sama tampilan dan fitur HP yang gitu-gitu aja? Atau mungkin ngerasa performa HP kalian mulai melambat seiring berjalannya waktu? Nah, kalau iya, kalian wajib nonton video ini sampai habis. Karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang super seru dan revolusioner di dunia teknologi, yaitu HyperOS 3. Mungkin sebagian dari kalian udah familiar sama HyperOS, sistem operasi besutan Xiaomi yang menggantikan MIUI. Sejak kemunculannya, HyperOS udah bikin banyak gebrakan dengan menawarkan pengalaman pengguna yang lebih mulus, personal, dan terintegrasi. Tapi, yang akan kita bahas ini adalah generasi selanjutnya, HyperOS 3, yang rumornya akan menjadi sistem operasi masa depan dengan fitur-fitur yang lebih canggih dan performa yang lebih maksimal. Jadi, apa aja sih yang bikin HyperOS 3 ini begitu spesial? Mari kita bedah satu persatu. Pertama, dari segi performa. HyperOS 3 dirancang dengan arsitektur baru yang disebut Human X Car X Home. Artinya sistem ini bukan cuma untuk smartphone, tapi juga dirancang untuk menghubungkan berbagai perangkat pintar dalam satu ekosistem yang solid, mulai dari mobil pintar sampai perangkat smart home kalian. Fondasinya, yang disebut Xiaomi Vela, memungkinkan penjadwalan tugas tingkat kernel yang sangat efisien. Hasilnya, respon sistem yang lebih cepat, latensi yang lebih rendah, dan efisiensi daya yang jauh lebih baik. Bayangin, main game berat atau multitasking antar aplikasi berat bakal terasa lebih mulus tanpa ada lag yang mengganggu. Baterai juga jadi lebih awet, jadi nggak perlu lagi bolak-balik ngecharge HP. Kedua, kita bahas soal kecerdasan buatan atau AI. HyperOS 3 membawa AI ke level yang benar-benar baru. Ada fitur yang namanya Hypermind. Ini semacam asisten pribadi proaktif yang bisa belajar dari kebiasaan kita. Misalnya, kalau kita biasa menyalakan lampu pintar dan memutar musik santai setiap pulang kerja, Hypermind akan mengingat pola ini dan secara otomatis menawarkannya. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot mengatur semuanya secara manual. AI di HyperOS 3 juga merambah ke fitur-fitur lain, seperti pengeditan foto yang lebih cerdas, pencarian file yang lebih akurat, bahkan bisa membuat ringkasan dari artikel panjang atau menerjemahkan panggilan video secara real-time. Keren banget kan? Ini benar-benar membuat interaksi kita dengan perangkat jadi lebih personal dan intuitif. Ketiga, soal konektivitas. Ini adalah salah satu keunggulan utama dari HyperOS. Fitur yang disebut HyperConnect memungkinkan semua perangkat Xiaomi kita terhubung dengan sangat mudah. Misalnya, kalian lagi nonton video di HP, terus mau melanjutkannya di tablet. Cukup dengan satu sentuhan, videonya akan langsung pindah ke layar tablet tanpa jeda. Atau saat kalian lagi kerja di laptop dan ada notifikasi masuk di HP, kalian bisa langsung membalasnya dari laptop tanpa harus menyentuh HP sama sekali. Bahkan, kamera HP bisa kita gunakan sebagai webcam nirkabel untuk laptop kita dengan kualitas gambar yang jernih. Semua perangkat seolah menjadi satu kesatuan yang saling terhubung, membuat alur kerja dan hiburan kita jadi lebih efisien dan tanpa batas. Keempat, tampilan dan personalisasi. HyperOS 3 menawarkan kustomisasi yang jauh lebih mendalam. Kita bisa mengubah hampir semua elemen di lock screen, mulai dari gaya jam, font, hingga widget. Ada juga fitur art wallpaper yang bisa mengubah foto kita menjadi karya seni dengan efek yang keren. Animasinya juga dibuat lebih dinamis dan realistis, memberikan kesan yang lebih hidup saat kita bernavigasi di dalam sistem. Tujuannya adalah agar setiap pengguna bisa menciptakan tampilan antarmuka yang benar-benar mencerminkan kepribadian mereka. Jadi, HP kalian nggak akan sama dengan HP orang lain. Kelima, keamanan dan privasi. Ini adalah aspek yang sangat penting. HyperOS 3 dibangun dengan sistem keamanan end-to-end yang kokoh. Ada TEE atau Trusted Execution Environment yang dikembangkan sendiri oleh Xiaomi untuk melindungi data-data sensitif kita, seperti password dan data biometrik. Selain itu, sistem perizinan aplikasi juga dibuat lebih transparan. Kita bisa melihat dengan jelas aplikasi mana saja yang mengakses kamera, mikrofon, atau lokasi kita, dan kita punya kontrol penuh untuk mengizinkan atau menolaknya. Xiaomi benar-benar serius dalam menjaga privasi penggunanya. Jadi kita bisa merasa lebih aman saat menggunakan perangkat kita. Jadi, dengan semua fitur canggih ini, siapa saja yang akan kebagian update HyperOS 3? Berdasarkan pola peluncuran sebelumnya, kemungkinan besar seri flagship terbaru dari Xiaomi, seperti seri Xiaomi 15, akan menjadi yang pertama mendapatkannya.
Kemudian, secara bertahap akan disusul oleh seri flagship sebelumnya, seri Redmi Note terbaru, dan perangkat-perangkat lain yang memenuhi syarat. Tapi perlu diingat, ini masih berdasarkan prediksi ya. Kita harus tetap menunggu pengumuman resmi dari Xiaomi. Kesimpulannya, HyperOS 3 bukan sekadar update biasa. Ini adalah sebuah lompatan besar menuju masa depan komputasi yang lebih cerdas, terintegrasi, dan personal. Dengan fokus pada performa maksimal, AI proaktif, konektivitas tanpa batas, personalisasi mendalam, dan keamanan yang kuat, HyperOS 3 berpotensi menjadi salah satu sistem operasi terbaik di pasaran. Ini bukan lagi hanya tentang smartphone, tapi tentang bagaimana teknologi bisa menyatu dengan mulus dalam kehidupan kita sehari-hari, dari rumah, mobil, hingga perangkat pribadi kita. Saya pribadi sangat antusias menantikan kehadiran HyperOS 3 dan mencoba semua fiturnya secara langsung. Bagaimana dengan kalian? Apa fitur yang paling kalian tunggu-tunggu dari HyperOS 3? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Mari kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya.